Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, Pendidikan Bahasa Mandarin, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makassar, akan membawakan materi yang berjudul Strategi Makro dan Mikro dalam Pembelajaran Bahasa. Untuk selanjutnya, saya akan memperkenalkan beberapa materi yang akan membawakan materi-materi tersebut. Untuk pemateri pertama, atas nama Lolo Leontini Putri. Untuk pemateri kedua, yaitu saya sendiri, Sarah Rabbani, dan juga selaku moderator. Untuk pemateri ketiga, yaitu atas nama Fitriani. Dan untuk pemateri terakhir, yaitu atas nama Nurul Hikmah. Strategi Marco. Strategi Marco mengacu kepada metode untuk mengorganisasi isi pembelajaran yang melibatkan lebih dari satu konsep atau prosedur atau prinsip. 1. Hierarki belajar. Gagna 1968 menekankan pada penataan urutan dengan memunculkan gagasan prasyarat belajar yang disebut hierarki belajar. Ray Gould dalam Degeng 1988 mengemukakan bahwa analisis hierarki belajar kurang berarti untuk membuat sintesis. Pendapat ini dipertegas dengan Gagna 1977 bahwa analisis hierarki belajar kurang berarti untuk membuat sintesis. Dengan demikian, untuk mengorganisasi keseluruhan isi bidang studi strategi Marco, perencanaan pembelajaran perlu beralih ke strategi lain. 2. Analisa tugas. Cara lain yang dipakai untuk menunjukkan keterkaitan isi bidang studi adalah Information Processing Approach to Ask Analysis. Seseorang dapat saja mempelajari langkah terakhir dari suatu prosedur pertama kali, tetapi dalam untuk kerja, ia tidak dapat memulai dari langkah terakhir. Grupper, Landa, Merrill, Rinsnick, dan Skandura adalah orang-orang yang pertama kali menekankan pentingnya hubungan jenis ini, Information Processing Approach to Ask Analysis, dalam pengorganisasian pembelajaran pada tingkat makro. 3. Subsumptive Sequence. David Ausubel 1968 mengemukakan gagasan cara membuat urutan sistem pembelajaran yang dapat membuat pembelajaran jadi lebih bermakna. Ia menggunakan urutan dari umum ke rinci. Bila pengetahuan baru diasimilasikan dengan pengetahuan yang sudah ada, maka perolehan belajar dan retensi akan dapat ditingkatkan. 4. Kurikulum spiral. Jerome Bruner 1960 mengatakan bahwa spiral kurikulum merupakan pembelajaran tingkat makro dengan konsep pembelajaran dimulai dengan mengajarkan isi pengajaran secara umum, kemudian secara lebih rinci. 5. Teori skema. Anderson dan kawan-kawan 1977 menguatkan pendapat David Ausubel 1968 dengan teori skema. Teori Ausubel 1968 memandang proses belajar sebagai pengetahuan baru dalam diri peserta didik dengan cara mengaitkan dengan struktur kognitif yang sudah ada dan hasil belajar sebagai hasil pengorganisasian struktur kognitif yang baru. Struktur kognitif yang baru ini akan menjadi asimilatif skema. 6. Web teaching. Norman 1973 mengenai web teaching sebagai prosedur menata urutan isi bidang studi termasuk strategi Marco. Prosedur ini menekankan pentingnya peran struktur pengetahuan yang telah dimiliki oleh peserta didik dan struktur isi bidang yang akan dipelajari. Hal ini sesuai dengan pendapat Tilema 1983. 7. Teori elaborasi. Strategi atau teori elaborasi
dikategorikan sebagai strategi pengorganisasian isi pembelajarannya tingkat makro. Teori elaborasi mendeskripsikan cara-cara pengorganisasian isi pembelajaran dengan mengikuti urutan umum ke rinci. Pengurutan isi pembelajaran dari yang bersifat umum ke rinci dilakukan dengan langkah pertama, dimulai dengan menampilkan epitome atau struktur isi bidang studi yang dipelajari. Selanjutnya, mengelaborasi bagian-bagian yang ada dalam epitome secara lebih rinci. Strategi mikro. Strategi mikro mengacu kepada metode untuk pengorganisasian isi pembelajaran yang berkisar pada satu konsep atau prosedur atau prinsip. Model Gagne dan Briggs. Menurut teori Gagne dan Briggs, teori pembelajaran yang dikembangkannya mendeskripsikan hal-hal yang berkaitan dengan kapabilitas belajar, peristiwa pengajaran, dan pengorganisasian pengajaran. 1. Kapabilitas belajar. Ada 5 kapabilitas belajar yang dapat dipelajari oleh si pembelajar, meliputi informasi verbal, keterampilan intelektual, strategi kognitif, sikap, dan keterampilan motorik. 2. Peristiwa pengajaran. Peristiwa pengajaran dibagi menjadi 9 tahapan, yang diasumsikan dengan cara-cara yang berpotensi mendukung proses-proses berbeda tergantung pada kapabilitas seperti apa yang diharapkan. 1. Menarik perhatian. 2. Memberitahukan tujuan pembelajaran kepada pembelajar. 3. Merangsang ingatan. 4. Menyajikan bahan perangsang. 5. Memberi bimbingan belajar. 6. Menampilkan unjuk kerja. 7. Memberikan balikan tentang kecermatan. 8. Menilai unjuk siswa. Dan yang terakhir, meningkatkan alih belajar. 3. Pengorganisasian pembelajaran. Urutan pembelajaran. Pertimbangan terpenting dalam membuat urutan pembelajaran adalah ada tidaknya persyaratan untuk suatu kapabilitas dan apakah peserta didik telah memiliki persyaratan belajar itu. 2. Model Taba, pembentukan konsep. Taba 1980 memperkenalkan strategi pengorganisasian pembelajaran tingkat mikro, khusus untuk belajar konsep dengan pendekatan induktif. Strategi yang diciptakannya terdiri dari 3 tahapan sejalan dengan 3 tingkatan proses berpikir yang dikemukakannya. Ketiga tingkatan proses berpikir itu adalah: yang pertama, pembentukan konsep; yang kedua, interpretasi; yang ketiga, aplikasi prinsip. Pengorganisasian pembelajaran untuk keperluan pembentukan konsep terdiri dari 3 langkah, yaitu: yang pertama, mengidentifikasi contoh-contoh yang relevan dengan konsep yang akan dibentuk. Yang kedua, mengelompokkan contoh-contoh berdasarkan karakteristik serupa kriteria tertentu yang dimiliki. Yang ketiga, mengembangkan kategori atau nama untuk kelompok-kelompok itu. 3. Model Brunner, pemahaman konsep. Pembentukan konsep dan pemahaman konsep merupakan 2 kegiatan mengkategorikan yang berbeda yang menuntut proses berpikir yang berbeda pula. Seluruh kegiatan mengkategorikan meliputi mengidentifikasi dan menempatkan contoh-contoh ke dalam kelas dengan menggunakan dasar kriteria tertentu. Brunner 1980 memandang bahwa suatu konsep memiliki 5 unsur dan seseorang dikatakan memahami suatu konsep apabila ia mengetahui semua unsur dari konsep itu. Kelima unsur tersebut yaitu: A. Nama, B. Contoh-contoh, C. Karakteristik baik yang pokok maupun tidak, D. Rentangan karakteristik, E. Kaidah.
Menganalisis strategi berpikir untuk memahami konsep. Brunner 1980 menggunakan istilah strategi yang mengacu kepada urutan keputusan yang dibuat oleh seseorang dalam meneliti setiap keputusan yang dibuat oleh seseorang dalam meneliti setiap contoh dari suatu konsep. Brunner juga mengembangkan strategi-strategi yang berbeda untuk mencapai jenis konsep yang berbeda. Ada 3 strategi pengorganisasian pembelajaran pemahaman konsep yang telah dikembangkan, yaitu 1. Model penerimaan mengacu kepada strategi pengorganisasian contoh-contoh konsep dengan memberi tanda ya bila contoh itu tidak menjadi contoh konsep dan tanda tidak bila contoh itu bukan contoh konsep. 2. Model pilihan mengacu kepada strategi pengorganisasian contoh-contoh konsep tanpa memberi tanda ya atau tidak. 3. Model dengan contoh yang terorganisasi mengacu kepada strategi pemahaman konsep dengan menggunakan contoh-contoh yang terorganisasi dalam lingkungan kehidupan yang sesungguhnya. Demikianlah hasil rapat dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.